Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Syafira Nabila dari Prodi Perbankan Syariah Angkatan 23. Di sini izinkan saya menjelaskan materi tentang Maqsid al-Syariah sebagai tujuan dari ekonomi Islam. Nah, di dalam materi tersebut ada 4 submateri. Yang pertama yaitu konsep hukuf, konsep Maqsid al-Syariah. Yang ketiga konsep dari maslahah. Yang kedua, definisi dari ruang lingkup Maqsid al-Syariah. Yang ketiga, peran signifikan Maqsid al-Syariah dalam ekonomi Islam. Yang keempat, contoh penerapan Maqsid al-Syariah dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama ada konsep hukuf Maqsid al-Syariah dan maslahah. Yang pertama itu ada konsep hukuf. Hukuf adalah apa yang diakui hukum bagi seseorang untuk memungkinkan menjelaskan otoritas tertentu untuk mengingatkan orang lain untuk melakukan sesuatu kebaikan berkaitan dengan dirinya sendiri. Al-Kafi sebagaimana yang dikutip oleh Wahidul Islam berpendapat bahwa hukuf merupakan istilah umum yang sebenarnya mencakup semua hasil yang berlaku untuk semua kepentingan atau maslahat yang menjadi hak individu yang diakui secara sah karenanya mereka adalah memiliki dan kepentingan tersebut. Yang kedua, konsep dari Maqsid al-Syariah. Konsep dari Maqsid al-Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan, maksud, dan cita-cita yang diinginkan oleh syariah. Konsep ini menetapkan bahwa syariat tidak hanya terdiri dari aturan hukum, tetapi juga memiliki tujuan dan nilai-nilai yang lebih luas seperti hifz al-din, memelihara agama, yaitu memelihara keyakinan dan praktik agama itu sendiri. Yang kedua, fiz al-nafs, memelihara jiwa dan melindungi dan mempertahankan kehidupan manusia. Yang ketiga itu adalah konsep maslahat. Dalam ekonomi Islam, konsep maslahat mengacu pada kepentingan atau manfaat umum yang harus diperhatikan dalam kebijakan ekonomi. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi adil dalam ekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, maslahat mengandung beberapa aspek, yaitu kesejahteraan umum, keadilan, kepatuhan syariah, keseimbangan dan stabilitas, perlindungan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Maslahat itu secara singkat adalah manfaat yang akan diperoleh ketika seseorang akan melakukan sesuatu. Apa manfaat yang akan mereka peroleh ketika mereka melakukan suatu kegiatan? Yang kedua, itu adalah definisi dari ruang lingkup Maqsid al-Syariah. Definisi ruang lingkup Maqsid al-Syariah adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi mewujudkan kemaslahatan umat. Menetapkan Maqsid Syariah melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga agama, menjaga jiwa, serta harta, dan menjaga keturunan. Secara bahasa, Maqsid al-Syariah sendiri berasal dari kata maqsid yang berarti tujuan atau target yang akan dicapai. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi tersendiri mengenai Maqsid al-Syariah yang berbeda-beda. Contohnya, ada Al-Fasih. Menurut Al-Fasih, Maqsid al-Syariah adalah tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariah. Sedangkan ada juga pendapat dari Ar-Risnu berpendapat bahwa Maqsid al-Syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariah agar kemaslahatan manusia
bisa terwujud secara umum. Maksud syariah memiliki tujuan, yaitu kebaikan dan kemaslahatan manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan hukum Allah, yaitu kebaikan. Bisa dilihat maksud al-syariah itu, atau tujuan utama maksud syariah itu mencakup 5 prinsip dasar. Yang pertama, fiz al-din, perlindungan terhadap agama atau keyakinan keagamaan. Yang kedua, fiz al-nafs, perlindungan terhadap nyawa manusia. Yang ketiga, fiz al-kal, perlindungan terhadap akal atau pikiran manusia. Yang keempat, fiz al-nasi, perlindungan terhadap keturunan dan keluarga. Yang kelima, fiz al-mal, perlindungan terhadap harta, harta benda dan harta kekayaan. Berdasarkan maksud al-syariah itu bisa dibagi berdasarkan kepentingannya. Yang pertama itu daujarat. Daujarat menurut Al-Ghazali adalah keberagaman maslahat yang menjaga tujuan dari 5, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan nazhab. Berikut 5 pembagian maksud al-syariah. Daujarat yaitu memelihara agama, nyawa, akal, syariat Islam, dan memelihara agama. Yang kedua adalah hijat. Yang kedua itu hajiyat. Hajiyat yaitu maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika dia tidak memenuhi kebutuhan sekunder itu, akan terjadi kesulitan dalam hidupnya yang tidak sampai merusak kehidupan. Kebutuhan ini berlaku dalam bidang ibadah, adat, dan muamalah. Yang ketiga itu tashiniyat yaitu maslahah yang merupakan tuntunan nuru'ah mura'ah, yaitu yang dimaksud untuk kebaikan dan kemuliaan. Yang keempat itu mukamilat yaitu penyempurnaan dari tingkatan yang pertama daujarat, tingkatan kedua hajiyat, yang tingkatan ketiga tashiyan. Terus keempat. Keempat ini adalah peran signifikasi maksud al-syariah dalam ekonomi Islam. Peran dan signifikasi maksud al-syariah dalam ekonomi Islam adalah dasar pengembangan ekonomi Islam serta bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta yang adil dan keseimbangan baik secara personal maupun sosial. Maksud syariah memiliki peran dan signifikasi yang penting dalam ekonomi Islam karena memberikan kerangka kerja dan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ada lima peran dan signifikasi maksud al-syariah dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu kesejahteraan sosial, yang kedua itu keadilan ekonomi, yang ketiga itu perlindungan terhadap eksploitasi, yang keempat keseimbangan dan keberlanjutan, yang kelima perlindungan terhadap kepentingan umum, yang keenam kepatuhan terhadap syariah, yaitu harus mematuhi prinsip-prinsip syariah termasuk larangan dan perintah yang ada di dalam agama. Yang keempat,
Beberapa contoh penerapan maqsid al-syariah dalam aktivitas ekonomi. Contohnya ada beberapa seperti larangan riba. Salah satu tujuan maqsid syariah adalah untuk menjaga akal dan harta. Oleh karena itu, dalam aktivitas ekonomi, praktik riba atau bunga dilarang dalam transaksi keuangan sehingga tidak merugikan individu atau masyarakat. Contohnya, kita meminjam di bank dan bank memberikan bunga. Nah, itu termasuk riba, dilarang dalam Islam. Yang kedua, keadilan dalam distribusi kekayaan. Maqsid al-syariah menekankan keadilan ekonomi. Dalam aktivitas ekonomi, prinsip ini diterjemahkan ke dalam pembagian kekayaan yang lebih adil dan merata, sehingga ada konsentrasi kekayaan yang seimbang, yaitu keadilan dalam distribusi kekayaan, seperti zakat, memberikan zakat atau memberikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu. Yang ketiga yaitu zakat dan sedekah. Maqsid syariah mencakup kebijakan dan membantu orang yang membutuhkan. Aktivitas ekonomi yang mencakup zakat merupakan kewajiban bagi setiap individu dan perusahaan untuk memberikan sebagian harta atau kekayaan mereka kepada orang yang lebih membutuhkan. Atau orang yang tidak mampu secara ekonomi mereka kurang, maka orang-orang yang dinilai mampu berkewajiban membagi harta mereka atau memberi sebagian harta mereka kepada orang yang kurang mampu tersebut. Sedekah atau sumbangan sukarela juga mendorong individu untuk berkontribusi dalam kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi di negara itu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.